Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi atau selamat datang di channel Kacamata Dunia. Nah, ini benar-benar video dadakan setelah, rekan saya memberitahu tolong bikin konten ini. Ya udah, saya penasaran dengan apa sih yang viral di Indonesia dan ternyata ada satu kasus di mana ada seorang ABK atau anak buah kapal yang dibuang ke laut. Itu karena meninggal gitu ya, teman-teman. Tapi sebelum saya, menceritakan kronologinya atau kita tahu bersama-sama kronologi, lebih baik kita nonton dulu ya. Oke. Tapi itu bener nggak sih, Indonesia gitu ya? Karena menurut kabarnya yang sangat berbeda karena saya kebetulan orang Sulawesi Selatan gitu ya, merasa bahwa, oh iya, ini penting untuk saya bahas jadi kayak sedih aja gitu loh. Jadi emang sih ini kesannya tuh kayak tragedi atau pelanggaran kemanusiaan karena katanya sih tidak melaporkan gitu loh. Jadi kayak tidak dilaporkan ke agen dulu sebelum dibuang mayatnya karena kan ya tahulah perasaan keluarganya seperti apa. Sedih ya teman-teman ya. Aku gerakin ke sini aja dah. Lama banget ya prosesnya, kita percepat aja temennya. Benar-benar dibuang sama dia. Wow, ntar lewat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bagus ya teman-teman, maksudnya tuh dalam artian prosesi sebelum dibuang itu juga didoakan gitu loh. Tapi terlepas dari apapun alasannya karena takut apa sih namanya, ada penyakit yang menular, tapi tetap saja karena ya jenazah, tahulah kita sebagai katakanlah saya yakin banget yang meninggal itu salah satu dari warga Sulawesi Selatan. Kalau nggak salah saya baca di sini tadi itu oke teman-teman, ternyata ceritanya seperti ini. Ada seorang YouTuber. Nah kebetulan YouTubernya ini teman-teman sekalian Korea Reomit. Saya tahu banget, saya udah subscribe channelnya. Dan memang saya sempat naik di beranda ya. Nah coba kita tonton bersama gitu ya. Kita tonton bersama apa sih yang dibahas sama dia. Karena dia, oh iklan. Aha. Tutup lah ya. Nah kebetulan dia orang Korea teman-teman sekalian, otomatis kan karena dia orang Korea dia memiliki akses untuk itu kayak gampang banget gitu loh. Saya juga sebenarnya sempet curiga gitu ya bahwa ada kenapa ya naik di beranda, ternyata emang lagi trending sih. Saya soalnya kan dimana biasanya konten-konten dia itu tentang ya lifestyle segala macam gitu. Nah mungkin ini terkait banget dengan Korea dan betul ternyata kejadian ABK ini karena itu adalah kapal Korea ya kalau nggak salah ya. Berarti kemarin. Oh iya benar, kemarin aku dapat itu. Mhm, mhm. Oke, kita percepat aja ya teman-teman ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi. Mhm, mhm. Wait, bentar ya teman-teman. Bentar. Oke. Oke, ini sangat hot banget teman-teman karena ini masalah pelanggar hak asasi manusia seperti yang saya baca tadi di berita. Memang sih ketika jenazah itu langsung dibuang begitu saja sementara keluarganya masih mengharapkannya itu, terlihat ada pelanggaran di situ gitu. Masalahnya adalah karena ini ada terikat kontrak juga jadi kayak udah ada di suratnya gitu. Nah, tadi sempet ini ya. Mhm.
Oke. Mhm. 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 Nah, tadi nah di sini yang tadi saya sempat lihatkan teman-teman, jadi ternyata video yang sama, yang benar. Jadi, memang ada acara kremasi kayaknya disesuaikan dengan, apa ya, kontrak yang surat yang biasanya ya. Sekedar teman-teman tahu, hari ini adalah salah satu ABK kapal yang kebetulan berasal dari Enrekan, Sulawesi Selatan, tempat kelahiran saya, tapi bukan Enrekan sih, kayak kok kayak bukan Enrekan sih, maksudnya, bukan di Sidrap begitu. Dia dari Enrekan, tapi tetap aja sedih rasanya gitu loh, karena pasti orang tuanya mengharapkan dia balik dengan sehat, tapi karena, menurut berita yang saya baca, dia sudah sakit, sudah dikasih, obat sama kapten, namun ternyata sebelum mencapai Pulau Samoa dia ditakutkan ada penyakit menular sehingga pada saat meninggal itu dibuang jenazahnya, dan itu sesuai dengan protokol juga. Saya nggak yang mendukung apa gimana-gimana, tapi lebih kepada bahwa ini biarkanlah pihak-pihak berotoritas sendiri yang menyelesaikan hal tersebut. Ya, ya. Oh, jadi teman-teman sekalian ada 2 orang teman juga yang ABK dan itu udah pasti orang Indonesia seperti yang disampaikan Mas, Reome tadi, yang juga dilakukan yang sama. Jadi, hanya kebetulan saja diekspos ke media seperti itu. Oh, baru tahu nih aku nih. Nih yang surat ya. Mhm. ABK Ari ABK kapal. Ini tuh diketik kayak gini aja tuh udah bisa. Tutorial apa yang kita dapatkan, ada beberapa video gitu, ganggu banget. Ada identitas juga ABK Indonesia yang dibuang ke laut, jadi kayak ada yang mengungkap satu hari fakta viral video jenazah ABK Indonesia, ya memang lagi viral, sadis, ya nggak sadis-sadis juga sih, jadi ini perlu untuk di cross check lebih lanjut. Oke, kita lihat fakta-fakta yang ada ya. So, fakta yang ada adalah rekan ABK jenazah yang dibuang ke laut oleh kapal Tiongkok untuk kondisi tempat kerja. Oh, ini masih reumit ya. Indonesia tengah digembarkan dengan berita viral ABK yang dipublikasikan oleh media ada asal Korea Selatan MBC, dan yang mengungkap itu adalah YouTuber yang tadi itu teman-teman sekalian. So, dalam sebuah berita mempublikasikan jenazah anak buah kapal atau ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal Tiongkok sebagai nelayan dan dibuang ke laut. Ya jelas dalam video yang diterjemahkan. Jadi ini ngebahas video yang YouTube juga. Jadi ya pantas saja lagi viral banget gitu teman-teman. So, teman-teman kita lanjut lagi ya. Saya mencoba untuk menelusuri berita tentang ini, dan memang pada dasarnya saya lihat semuanya membahas ke YouTuber Korea Selatan ini karena dia lah yang mengungkapnya. Komnas HAM Indonesia dan Komnas Polisi investigasi jenazah ABK Indonesia dibuang ke laut. Ya ini masalah hak asasi ya teman-teman ya. DPR usut tuntas pembuangan mayat ABK Indonesia ke laut oleh awak kapal Cina. Oke, seperti itulah kira-kira teman-teman. Gimana menurut teman-teman sekalian, bagaimana sih kejadian seperti ini? Apakah memang ada di antara teman-teman yang sedang menjadi ABK dan tahu hal-hal yang memang
ada aturan-aturan yang kita tidak bisa istilahnya tuh kayak aturan-aturan itu memang sudah pakemnya gitu, dia memang harus dilakukan. Dan apakah kemudian pembuangan jenazah ini menjadi suatu masalah yang besar gitu loh. Kita coba lihat ya. Akhirnya sejumlah ABK Indonesia tersebut pindah kapal dan berhasil ke pelabuhan Busan pada 10 April. Hanya saja salah satu ABK meninggal dunia di Busan dengan gejala sakit di dada. Sebetulnya meninggal di rumah sakit Busan 27 April, tapi kok dibuangnya di laut ya. Menurut laporan Indonesia, ada salah satu lembah di Korea Selatan yang mengetahui kematian 4 ABK ini tersebut, lantas lembaga itu melapor ke kepolisian laut Korea Selatan. Berarti ada pelanggaran di sini karena nggak dilapor ya, harusnya dilapor kalau ada kematian seperti itu. Sejumlah ABK yang masih ada di Busan meminta pemerintah Korea Selatan untuk melakukan pemeriksaan ketat. Wow, emang trendy banget ya. Banyak banget nih berita tentang ini. So teman-teman, silahkan teman-teman membuka beritanya ya. Saya hanya memberikan semacam warning gitu ya, semacam menghangatkan gitu, dalam artian memberitahukan bagi yang belum tahu ternyata memang ada peristiwa seperti ini. Mungkin salah satu hal yang saya tertarik juga adalah BPKP itu adalah karena dia adalah orang Endrekan gitu ya. Karena kebetulan saya dari Sulawesi Selatan, saya juga tertarik untuk membahasnya. Lihat apakah berita yang muncul ya. Nah, inilah orangnya, Ari ya, meninggal karena sakit, jenazah Al-Fatah. Jadi namanya itu Al-Fatah. Oke. Nah, ini yang tadi saya sempat baca dan kaget karena ternyata dia warga Sulawesi Selatan gitu ya. ABK asal ente kan dilarung ke laut, ini risiko penyakit dari jenazah. Oke, ada yang mengungkap. Oke, tapi bukannya sebelum kita kerja sebagai ABK kita ada cek kesehatan gitu ya, atau mungkin kenanya di situ kali ya. Jadi seorang anak buah kapal ABK asal ente kan Sulawesi Selatan, Muhammad Al-Fatah, berusia 20 tahun meninggal saat berlayar. Ia meninggal karena sakit dengan gejala kaki dan wajah bengkak, napas pendek serta dada nyeri saat berlayar menggunakan kapal Long Sing 692 di Apia, negara Kepulauan Samoa. Berdasarkan surat yang diterima keluarga Al-Fatah, ia dipindahkan ke kapal Long Sing 802 untuk dirujuk ke rumah sakit, tapi meninggal setelah 8 jam dipindahkan. Di kapal ini jenazah Al-Fatah dilarungkan ke laut atas alasan kesehatan. Kapten kapal khawatir jenazah bisa menimbulkan penyakit menular yang bisa menyerang kru kapal lain. Jenazah manusia memang akan mulai mengalami pembusukan dalam waktu 24 jam setelah meninggal. Ia juga bisa lebih cepat tergantung dari situasinya. Proses pembusukannya dimulai dari saluran pencernaan, otak, dan sebagainya. Masalah kematian sebenarnya saat main dibiarkan alias tidak dikubur, ia bisa menularkan virus seperti hepatitis B. Selain itu, bakteri tuberkulosis juga bisa menyebar saat udara. Jadi karena alasan kesehatan ya. Jadi kira-kira seperti itulah teman-teman sekalian. Silahkan dilihat sendiri beritanya. Bagi saya ini cukup mengejutkan sekali. Sayang banget gitu lah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi ini bulan Ramadan ya. Sebenarnya kejadiannya kan udah April ya, sekarang udah Mei ya. Ya pasti kejadiannya pada saat bulan Ramadan ya, karena kan mulainya tanggal 24 ya. So innalillahi wa inna ilaihi raji'un bagi Mas Al-Fatah ini, dan kemudian semoga keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan. So, terima kasih teman-teman sudah menonton. Ini adalah video dadakan. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Sampai berjumpa di episode investigasi selanjutnya.